cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Allah dalam cinta kasih, kata Santo Yohanes dalam suratnya, ia sangat yakin bahwa sumber cinta kasih sejati adalah Allah sendiri. Cinta yang berasal dari Allah akan membuat orang tahan uji dalam untung dan malam. Cinta yang berasal dari Allah akan memerdekakan seseorang. Kekuatan cinta kasih telah diperjuangkan oleh gereja dari awal, sekarang dan sampai nanti. Karena pada dasarnya gereja adalah komunitas cinta kasih itu sendiri. Dan terinspirasi cinta kasih di dalam komunitas lahir di tengah-tengah keluarga. Maka hari ini kita juga boleh bersyukur atas ulang tahun para pasutri yang akan dirayakan dengan pembaharuan dan keberkahan mereka. Mari kita intensi misal untuk hari ini, mohon rahmat Allah dan berkah untuk saudara kita Ibu Teresia Lina Karyani yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Juga bagi Ibu Ivone yang tertulang kemarin. Semoga dua saudara kita yang telah dipanggil memperoleh kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Kita juga bersyukur atas ulang tahun saudara kita Alun. Semoga saudara kita yang berulang tahun boleh mengalami sukacita dan senantiasa diberikan kemesraan oleh Tuhan. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan ikuti sebagai tanda untuk pengenang kembali sakramen pembaptisan yang telah kita terima. Semoga kita mengingat dan menyadari kembali serta mewujudkan keputusan yang diberikan kita setelah kita menerima sakramen pembaptisan itu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya
dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia mendengar. Tetapi Petrus menegakkan diri serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman, dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa Roh dan mengiyakan Roh. Lalu Petrus berkata, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh itu sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai siri bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacita menjadi
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu menuruti apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabdamu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di suatu saat ada sebuah kecelakaan lalu lintas di sebuah jalan raya. Biasanya kalau ada kecelakaan, biasanya muncul kerumunan di antara kecelakaan itu. Karena kecelakaan terjadi, maka orang mulai berkumpul untuk melihat si korban yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Lalu korban itu hampir tidak kelihatan karena dikunjungi banyak orang. Lalu mereka pada berkomentar, aduh kasihan sekali, masih kecil sudah jadi korban kecelakaan. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki paruh baya, dia dengan hati yang penuh dengan penasaran, dia ingin melihat dengan lebih jelas dan dekat sebenarnya siapa yang menjadi korban itu. Tapi karena dalam kerumunan orang banyak itu, kemudian dia mengalami kesulitan. Ya, karena semakin screeningnya lihat di korban itu, hanya dia punya izin. Nanti dia adalah seorang laki-laki arogan, dia kemudian berteriak-teriak di atas kerumunan di antara kerumunan. Saya ayah korban. Lalu karena mendengar teriakan itu, orang-orang yang berkerumun itu mulai sedikit menyingkir dan memberikan jalan kepada orang yang berteriak ayah korban. Itu keluarganya datang. Lalu mulai terbuka dan laki-laki paruh baya arogan ini mulai mendekat dan melihat secara langsung yang menjadi korban itu. Betapa kagetnya dia dan banyak yang dimengerah karena yang jadi korban adalah anak-anaknya. Dia langsung mengatakan, saya ayah korban. Lalu orang-orang yang ada di situ dilapor, oh ini ya ayahnya korban. Oh ini juga. Tapi alasannya jadi dia menjadi manusia. Saudara yang terkasih, menjadi sahabat bagi manusia adalah pernyataan Yesus sendiri. Tadi di dalam bahasa Inggris, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa mereka bukan lagi hamba, tetapi dianggap dan diangkatnya menjadi sahabat. Antara hamba dan sahabat terdapat perbedaan relasi yang sangat signifikan. Dalam persahabatan ada relasi yang berdasar. Dengan persahabatan terjadi karena cinta kasih. Cinta kasih ini membuat seseorang sahabat bersedia berkorban, bahkan dengan memberikan nyawanya. Dan tawaran persahabatan dari Yesus memiliki konsekuensi nilai ini.
Maka konsekuensi yang dimasukkan di dalam Injil tadi yang pertama, persahabatan menggunakan prinsip senang melihat orang lain senang dan ikut bersuka tatkala melihat orang lain bersedih, dan tidak berlaku sebaliknya. Tapi yang terjadi seringkali orang melakukan yang sebaliknya, lebih senang kalau melihat orang lain jatuh, melihat senang kalau orang lain mengalami kesedihan dan duka, apalagi yang mengalami kesedihan dan duka itu orang-orang yang tidak disukai. Lalu yang kedua, persahabatan berarti melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dan perintah yang berulang kali dikatakan adalah agar mereka saling mengasihi. Jalinan persahabatan yang mungkin terjadi karena itu sendiri yang berinisiatif memilih kita. Ukuran terpilih menjadi sahabat ditentukan oleh Yesus sendiri. Tujuan persahabatan adalah untuk memperlengkapi sehingga sahabatnya dapat berbuah sebagaimana yang Bapa inginkan. Seorang sahabat yakin betul bahwa segala yang baik yang terjadi di dalam diri sahabatnya adalah sukacita juga di dalam dirinya. Maka dalam sebuah persahabatan tidak ada saling menyatukan, saling identik, saling melihat kejelekan dan ingin agar orang lain menjadi jalan. Persahabatan Yesus telah ditunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka persahabatan yang utama adalah mereka yang memiliki kerelaan untuk berkorban. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa sahabat menyerahkan nyawanya, tetapi ia sendiri menyerahkan nyawanya bagi kita, para sahabat. Mari kita dengarkan. Mari kita berdiri dan lakukan iman kepercayaan kita yang mengucapkan bersama-sama. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang bumi, Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan berbagai khusus dan amal yang kita sesaat disadarkan dan dimakamkan yang belum bertempat mati dari kita dan lama dan sudah selama dari siang kita akan lanjutkan dengan doa-doa dan perkataan. Bagi mereka yang berulang tahun perkawinan, silakan masuk ke depan sambil membawa teks janji perkawinan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada 6 Pak Putri yang hari ini boleh bersyukur atas ulang tahun perkawinan mereka. Pak Putri Stefanus Kalistus, Tri Yukiat, dan Alberta Meliana San. Pak Putri Yosef Agus Krisnanto dan Kristiana Siti Mulya. Pak Putri Yohanes Hasim Wijaya dan Monika Tiani Budiman. Pak Putri Chandra Robertus Manjuran dan Arif Marliana Alan. Pak Putri Alon Kunto dan Neti Simatupang, serta Pak Putri Jendra Bulan. Para Pak Putri ini akan memperbaharui janji perkawinan mereka. Semoga melalui janji ini mereka mengingat dan memenuhkan serta menghayatinya di dalam hidup perkawinan mereka selanjutnya. Maka saya mempersilahkan para Pak Putri mulai dengan janji para suami.
Bersama. Dilanjutkan Bapak Istri. Saya berjanji selama dalam hidup dan dalam kesukaan dan duka, jiwaku sehat dan sakit, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Saya akan selalu mencintai dan juga menghormati dalam hidup saya. Saya berjanji akan menjadi orang tua yang baik, dengan anak-anak saya kepada saya, dengan diri yang saya berikan dan saya, insyaallah. Ya Tuhan, perkenankan memberkati para pastor yang berulang tahun ini. Semoga mereka semua mengalami cinta kasih di dalam Engkau. Semoga mereka jatuh sejiwa dan juga saling mengasihi sampai dengan seumur hidup. Semoga cinta kasih mereka boleh menjadi rahmat bagi keluarga yang mereka bangun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga berkat turun atas mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat dan silakan kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri dan sampaikan doa-doa permohonan. Kristus bersabda, "Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Marilah kita memanjatkan doa-doa kita sebagai sahabatnya yang terkasih. Bagi Sri Paulus, para uskup, dan para imam, semoga Bapa memberkati dan mensucikan Sri Paulus, para uskup, dan para imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala yang baik penuh cinta kasih bagi semua orang demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para bangsa, semoga Bapa menanamkan semangat cinta kasih di antara para bangsa, agar terwujudlah di dunia ini suasana damai, tentram, dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang, dan saling membunuh. Marilah kita mohon. Bagi para pengungsi, semoga Bapa memberkati dan menghibur mereka yang dalam keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, semoga Bapa memberkati para karyawan-karyawati perawatan orang sakit, agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersama. Semoga Bapa memimpin agar kita dapat menjalani hidup kita dengan riang gembira dan damai sejahtera menuju kebahagiaan yang kekal. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami jika kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat seturut dengan teladan Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebab biarlah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama kepada Tuhan
kepada Tuhan Allah kita. Tetapi dari istimewa pada masa ini, kami memuji Kau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dialah fungsinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat Kau. Sebab setelah dikorbankan, Dia tidak memperoleh, setelah itu Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam setiap tanpa kami yang berlimpah, terus Dia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga bersama-samanya memandangkan pada kemuliaan bagi dengan api sinar kerja. Maka kami mohon berbicara pertama ini dengan kebetulan Roh, agar bagi kami dan itu adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sementara dengan bela, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur Dia membesar-besarkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula saudara perjamuan Dia mengambil Dia, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami pada layak dengan Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon
Semoga kami yang menerima surga darah Kristus diikut dari satu umat oleh Roh. Biarlah Tuhan akan beri kami yang sesuatu itu agar kau menyempurnakan dalam kita dalam persatuan dengan Paulus kami Franciscus dan suku kami Antonius serta semua anggota. Ingatlah akan benar-benar Ibu Ipon, Ibu dari Sialita kalian yang telah terpanggil dari dunia ini kehadiran. Perkerangan mereka yang menjadi satu dan Islam dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Berilah juga akan saudara-saudari kami yang sangat muda dan masyarakat kami, sedangkan semua orang telah bersuah dalam kerenan dan jemaah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon saja dalam kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan hati bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mulia, Pengawalu dan semua orang kudus sepanjang masa dan hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan serta memuji dan menjaga kita dengan kenyataan Kristus. Dia bersama dia dan dalam dia, bagilah apa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan seluruh rancangan ilahi, maka berilah kita berdoa. Tujulah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dipuaskan oleh kehidupan belas kami, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
kepada para rasul, kami tinggalkan bagimu dan itu berikan kepadamu. Dalam membutuhkan usaha, tetapi berikan iman berikan dan bela kami dari perasaan sulit yang benar. Yang sudah meraja panjang dalam masa, karena iman selalu bersama. Marilah kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Allah yang mengatur kita dunia, berbahagialah kita yang hendak berjamuan. Umat yang diperbolehkan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni bersama serta tidak terhalang secara kanon atau hukum gereja.
cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami perkenankan menikmati pertemuan cinta kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian beberapa telah dibuka pendaftaran pembinaan kesiapan perkawinan bagi calon pasutri yang akan masuk hari pernikahan. PPP akan diadakan dari Sabtu sampai dengan Minggu, tanggal 11 sampai dengan 12 Mei dan 18 sampai 19 Mei 2024. Yang berminat silakan menghubungi nomor PA yang ada di papan informasi. Si PSI Paroki Bunda Maria Garut akan mengadakan pasar murah barang-barang bekas berupa alat-alat rumah tangga dan alat-alat elektronik yang layak pakai. Umat diajak untuk menyumbangkan barang-barang tersebut yang bisa dikumpulkan setiap hari Sabtu jam 16 sampai 18.30 dan Minggu 7 sampai 9.30 di awal-awal gereja mulai tanggal 4 Mei 2022. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di papan pengumuman. Dibuka pendaftaran baptisan bayi untuk baptisan bulan Mei. Pendaftaran dan pengajuan formulir sekretariat mengundang Bapak Ibu terkasih hadir dalam misa peringatan Allah mengenang 1 tahun berpulangnya Bapak Franciscus Assisi hari Minggu Purnama pada hari ini pukul 11.30 bertempat di gereja Bunda Maria. Sekian pengumuman. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh institusi yang membantu kami hari ini dan juga seluruh umat yang hadir. Mari kita kasih dan mengucapkan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberi kekekalan yang maha kuasa.